Jemaat terkasih, angkat pujian ini selesai dengan iman Yesus sepanjang hidupku lewati lembah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu di
percaya Tuhan tetap bekerja. Kami masih bicara tentang iman dan Roh Kudus, dan biarlah kami semakin dibekali, semakin mengerti, semakin mencintai Tuhan, semakin taat kepada firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya kami semuanya diberkati, pulang tidak sia-sia. Dalam nama Yesus kami siap, dan segala pengganggu roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan kami patahkan, hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berkemenangan di dalam Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Puji Tuhan, kita bertemu lagi ya untuk memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya akan berbicara mengenai kuasa Roh Kudus, dan siapkan saudara di pembacaan kita di terjemahan BIMK supaya kita lebih paham, mengerti, karena ada beberapa tulisan yang lebih dimengerti di bahasa Indonesia masa kini. Manusia cenderung hidup pada terima nasib, saudara. Kita melihat bahwa nasibku seperti ini. Dan kemudian juga yang kedua, manusia itu lebih mencari istilahnya ikan dibandingkan pancingnya, saudara. Kalau saudara mancing susah, saudara pergi ke pasar, mending langsung beli, kan begitu, saudara. Nah, ada beberapa orang juga, teman saya yang waktu di Lembang itu WB pada kumpul semuanya, karena kami pria, dia ngajak saya, Pak Sigit yuk mancing sama saya. Loh, memang Bapak bawa pancing? Oh ya, saya sudah siap gitu. Oh, ternyata dia sudah sering di situ. Udah dia setelah pulang saya tanya, dapat berapa? Lumayan berapa kilo gitu ya. Tetapi karena tidak mungkin dibawa pulang, amis kan? Akhirnya dijual lagi di situ, dikembalikan lagi, saudara. Nah, orang sudah terbiasa instan, apa-apa instan begitu kan? Mie instan, kopi instan, maunya juga duit instan, saudara. Makanya hati-hati sama pinjaman online, karena itu sangat menjerat buat kita. Kalau pinjam yang resmi, resmi saja. Nah, apa yang Roh Tuhan berikan kepada umatnya tentang hal ini, kita akan baca sama-sama di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang sudah ketemu dengan BIMK bisa membaca mengikuti saya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 sore, yaitu pada waktu untuk berdoa. Di sana di pintu gerbang yang disebut pintu indah, kalau terjemahan itu kan gerbang indah ya, pintu indah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari orang itu dibawa ke sana untuk mengemis kepada orang-orang yang masuk ke rumah Tuhan. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, ia minta mereka memberikan sesuatu kepadanya. Maka mereka menatap dia, kemudian Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu memperhatikan mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Saya tidak punya uang sama sekali, tetapi apa yang ada pada saya itu akan saya berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Langsung kaki orang itu dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan dan memuji-muji Allah. Lalu mereka menyadari bahwa dialah pengemis yang biasanya duduk di pintu indah di rumah Tuhan. Mereka heran sekali dan kagum melihat apa yang terjadi kepadanya. Saudara, yang terjadi adalah si lumpuh ini statusnya seorang laki-laki. Tentunya seorang laki-laki yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk keluarga adalah sesuatu yang menilai dirinya hina seperti itu. Yang kedua, peristiwanya lumpuh sejak kecil. Itulah yang terjadi, saudara. Kita akan menggambarkan ini kalau terjadi pada kita. Tentunya penderitaan yang tidak mudah, membutuhkan orang lain. Aku sudah laki-laki
Dan kemudian siapa sih yang lahir pengen lumpuh? Gak ada, saudara. Kalau lumpuh zaman sekarang itu ada berbagai hal ya. Berbagai hal, ada orang mau diaborsi dan sebagainya, sehingga muncullah kecacatan dan sebagainya. Atau ibu bapaknya gak terima dengan anak yang baru itu. Tetapi masa lalu sama sekali tidak ada unsur seperti itu. Nah tentunya inilah yang kita bayangkan tentang sebuah kehidupan di dalam dunia ini. Saya akan membahas satu persatu ya di dalam ayat-ayat ini supaya kita lebih mengerti, lebih mendalam lagi. Ayat 1 mengatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saya katakan bahwa ada kuasa atas orang yang rajin beribadah. Saya sangat percaya saudara, meskipun ibadah kayaknya tiap minggu ketemu ya gitu-gitu saja, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang kita miliki. Salah satunya adalah kuasa daripada Tuhan. Kita bicara tentang Mei ini bicara tentang iman dan kuasa Roh Kudus. Dan kita tidak cuma melalukan Pentakosta, karena kita kan memang aliran Pentakosta, saudara. Kita harus Pentakosta banget begitu. Jadi jangan lupa ada penyembahan, kemudian juga ada bahasa roh, yang orang pikir bahasa roh untuk apa ya? Memang saudara, awalnya itu bahasa roh ada sonolalia, ada glosolalia. Itu yang membedakan adalah itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada beberapa orang yang memang bergumul itu untuk itu, tetapi juga mendapatkan. Saya juga punya. Tetapi nggak sembarang doa makan pura lama-lama, enggak juga. Nanti orang bingung juga ini doa makan atau rapal-rapal ini, perdukunan begitu ya. Tidak selalu begitu. Tetapi yang lebih kita pahami bahwa bahasa roh itu adalah untuk membuat bangkit diri kita sendiri. Saya merasa bahwa setan tuh tahu bahasa Batak loh. Setan Batak juga ada, setan Jawa juga ada. Setan Manado juga ada, setan Papua juga ada, dan bahkan mereka itu tahu segala bahasa. Tetapi menurut penafsiran, ketika orang menggunakan bahasa roh, setan nggak tahu apa-apa. Kita saja juga nggak tahu kok ngomong apa. Tetapi yang dibangun adalah roh kita. Rasanya kok ngomong dengan bahasa roh itu kita lebih menaikkan suhu rohani kita. Kita merasa bahwa ada kuasa di situ. Marilah saudara, kita menggunakan memang hybrid belakangan ini. Dan Selasa ini memang ada pertemuan WBI, Korwil gabungan dengan PKSWKI. Akhirnya saya bilang kita mengadakan secara Zoom meeting, saudara. Tetapi pahamilah bahwa itu yang kita butuhkan. Intinya adalah bagaimana ibadah itu mengandung keuntungan besar itu betul terjadi atas kita. Jangan sampai ibadah-ibadah doang, tidak ada perbaikan hidup, tidak ada mutu hidup yang menanjak dan biasa-biasa baik. Tetapi saya harapkan saudara sekalian, kalau ada kuota saya nggak memaksa, ikutlah Zoom itu ya. Nanti kita akan coba dan tidak lama saya buatnya. Kalau kemarin jam 8 merasa itu kesorean, ya kita mau buat jam 8:30, nggak apa-apa ya. Bapak ibu saudara kalau di rumah tidurnya jam berapa? Saya tanya ini. Jam 12, jam 11, jam 9. Ada orang bilang tergantung Pak, kalau hari itu saya nyangkul, wah capek, mungkin jam 7 udah tidur. Tetapi saya pikir saudara, saya lihat ada orang-orang yang sampai jam 00. Contoh kata bapak kita, Pak Po, kadang-kadang kasih renungan tuh jam 00 saudara. Wah berarti bapak ini susah tidur atau memang tidurnya suka agak kesana saudara. Kalau tidur di bawah jam 10 itu enak. Tetapi di luar, di atas jam 10 itu udah merem. Jadinya jam 1, jam 2 baru tidur. Tetapi usahakan saudara, kita zoomkan tidak seperti 10 malam kemarin, setiap malam. Tetapi kita usahakan minggu ini sekali, 2 kali, ya udahlah. Saya siapin kuota dan sebagainya. Dan ada beberapa orang yang memang kasih tahu kepada saya, beda handphone juga beda ini Pak sekarang ini. Zoom itu agak beda mutu juga kadang-kadang. Nah saya juga pernah kan Zoom meeting dengan ibu-ibu Korwil. Kami sudah pede itu. Ternyata di sana juga mati-mati saudara.
Padahal Samsung loh, saya nggak mengkategorikan apa, tetapi memang belakangan ini memang ada merek terkenal branded pun juga di tingkatan tertentu juga masih kurang. Malah handphone yang lama itu malah bagus gitu ya, sadar seperti itu. Tetapi minimal ikutilah saudara. Dan kemudian saya juga sering kasih link YouTube yang kita ibadah seperti juga ada link YouTube-nya kan. Nah, ngaku siapa yang suka membuka itu atau tidak membuka itu atau membuka yang lain malahan. Membuka kasus Vina yang sedang rame ini. Di mana-mana Vina saudara. Dan memang Pak Hotman Paris harus turun sehingga membuat itu terbuka 8 tahun saudara gak terbuka ya. Puji Tuhan. Jadi mari rajinlah beribadah karena ada puasa, ada keuntungan besar. Ayat 2 di situ ada seorang laki-laki, kalau saya lihat itu penafsirannya umur 40 lebih lah, ya, yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Pelajarannya adalah bagian di hidup kita yang disebut sebagai nasib, saudara. Ada orang bertanya apakah orang Kristen itu percaya kepada nasib, bahwa itu tidak bisa diubah, kita nggak percaya. Nasib memang ada. Saudara kan nasib lahir di mana kan? Saya nggak pernah minta kok lahir di keluarga Bapak Barnabas Slamet, kemudian lahir di Kota Gajah namanya di Lampung itu saudara. Sejak kecil saya lihat gajahnya mana, namanya Kota Gajah. Tetapi sekarang sudah bukan Kota Gajah lagi, tetapi sudah kota yang maju saudara. Nah benar Bapak Ibu juga begitu kan? Siapa sih yang pengen lahir di suatu keluarga tertentu? Siapa yang mau lahir di keluarga Karo, keluarga Medan, keluarga Batak, anak Medan gitu kan? Jadi orang nggak bisa pilih itu. Tetapi kita menurut iman Kristen, nasib itu bisa diubahkan. Bahkan sakit pun bisa disembuhkan, umur pun bisa ditambahkan. Iskiatu. Jadi saudara sekalian, ini ada orang yang bernasib seperti itu. Nasib bicara tentang fakta, tetapi Tuhan bicara tentang kebenaran karyanya. Di konteks lain ada orang bertanya, Guru, ini kalau lahir seperti ini yang salah siapa? Betul? Ada pertanyaan seperti itu. Akhirnya dijawab bukan masalah lahirnya siapa, salah siapa. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika saudara memiliki anak yang masih apa, jangan saling menyalahkan. Ini salah kamu Pak, bukan salah kamu Mak, kamu yang melahirkan. Bukan itu salah bidangnya itu, betotnya salah dan sebagainya. Kita nggak perlu menyalahkan itu, tetapi Tuhan bilang kuasa Tuhan harus dinyatakan. Amin. Menurut saudara, nasib saudara atau bahasa saya itu tulang kita itu tulang apa ya? Bukan tulang Batak, tetapi tulangnya dia tulang minyak. Sejak nenek moyang memang jual minyak. Benar ada tulangnya tulang emas. Jadi keluarga besarnya dia memang penjual emas semuanya. Saya lihat ada suku tertentu yang mereka memahami seperti itu. Jadi sejak nenek moyang itu kami jualannya lampu Pak. Jadi sampai kepada anak cucu buyut kami berusaha untuk menggunakan ini lampu. Makanya ada istilah di toko sebelah lebih murah. Padahal toko sebelah juga keponakan. Sebelahnya lagi Pak, seberangnya Pak, itu lebih murah lagi. Itu sepupunya. Jadi mereka keluarga itu membangun bisnis yang mirip. Karena buat mereka, ngapain kuliah S1, S2 untuk sesuatu yang tidak dipakai di bisnis itu. Jadi mereka sejak kecil, yuk nak, kamu ke kasir ya. Kamu lihat-lihat tuh simbahnya kalau misalnya nulis bon atau apa, supaya kamu belajar di situ. Nggak sampai SMA, saudara, dia sudah paham semuanya. Dan akhirnya ketika dia sudah lulus SMA, cukuplah. Kata orang itu, apa sih gunanya ijazah? Ada para orang sebelah sana, itu cuma tanda kita sudah pernah belajar. Apakah saudara memahami itu? Yang sekarang bekerja tidak menggunakan ijazah akan ada di situ. Ini cuma bekas bahwa saya pernah kuliah, pernah sekolah, itu saja. Tetapi saya bilang anak-anakku sekalian, ijazah itu sangat penting digunakan. Orang sekarang ijazah S1, S2, kadang nggak bisa masuk ke mana-mana loh. Benar? Jadi pedagang asongan pun juga ada yang S1, S2. Cuma mereka nggak ngaku saja. Kalau kita bertanya juga ada.
Jadi artinya kadang-kadang orang berhasil di sebuah usaha tidak selalu kepada ijazah, tetapi ijazah itu menentukan selain bisa masuk atau tidak, ada perusahaan tertentu yang mengukurnya dari ijazah gajinya. Kemarin saya tanya sama Bang Richard kan udah lulus nih, udah wisuda tuh, udah S1 kan, gaji naik enggak? Bapak, saya pengen cari kerjaan lain, kalau bisa supaya signifikan. You know what is the meaning signifikan? Yang agak jauh kok tetap di situ, kayaknya agak susah juga. Ada yang berdasarkan seperti itu. Tetapi ada juga saudara yang kita sudah punya ijazah juga, gajinya tetap saja. Dan memang perusahaan juga kadang-kadang berpikir mending terima karyawan-karyawan baru daripada lama yang alot sudah susah dididik, tetapi gaji mereka selalu naik, saudara. Makanya ada outsourcing. Apakah sekarang masih ada, Bu? Masih kan? Kayaknya masih dipertahankan seperti itu. Nah, saya saudara menjadi guru tetap itu kurang lebih ada agak lama juga, hampir 4 tahun. Sehingga itu diaplikasikan menjadi guru tetap, artinya gajinya tetap dan memang nggak boleh kemana-mana, saudara. Ya tetap ngajar di situ saja. Baik, ayat selanjutnya mengatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saya percaya waktu itu orang itu nggak cuma ibadah tetapi memberikan sedekah. Itu menjadi bagian daripada ibadah. Jadi si lumpuh ini juga berpikir tempat yang paling dapat rezeki banyak adalah tempat di mana orang suka memberikan amalnya, di tempat situ, saudara. Makanya dia di gerbang situ, apakah ada yang bawa? Tentunya ada. Tetapi tidak seperti kalau kita lihat menjelang Idul Fitri, itu ada ibu-ibu semuanya itu ada yang bawa ternyata. Setiap pagi disetor, kamu duduk situ, kamu duduk situ ya. Habis itu mobilnya pergi. Nanti tengah malam dia datang lagi, diambilin semuanya. Terkoordinir dengan baik. Tetapi ini adalah orang-orang atau tetangganya atau sanak famili yang paham bahwa orang ini membutuhkan itu semuanya. Dunia bisa menolong sesuai nasib dan keadaan. Lumpuh ya harus meminta-minta. Kita tahu ada informasi di negara lain, itu orang menghargai kaum tua. Di China misalnya, atau di Singapura. Ada orang yang cerita ketika dia ada di sebuah restoran di salah satu negara ini, dia kasihan dengan oma-oma yang dia itu nyuci piring, kadang-kadang bawa itu ya, troli itu untuk menjajakan makanan seperti itu. Kemudian anak muda ini bilang, bisa nggak saya bantu? Pengennya begitu. Tetapi ketika temannya cerita, oh enggak, di negara kita sangat menghargai orang-orang yang sudah purna. Yang pertama adalah memanusiakan manusia. Yang kedua adalah menjadikan manusia tua tetap encer otaknya. Kalau orang semakin tua itu harus semakin aktif, saudara, supaya otaknya dipakai, kanan kirinya menjadi baik. Umur 50 tahun ke atas kadang-kadang kita nepok nyamuk itu agak beda itu loh. Kalau saya ya, itu kadang-kadang searah, nggak searah itu jadi kayak begini, nepoknya jadi begini, karena kecepatan yang sini. Siapa yang pernah ngalamin begitu? Padahal saya pemain musik loh. Yang kata orang pemain piano tuh otak kiri kanannya bagus, ya. Salah satunya yang kita tidak kendaki adalah pencopet itu RL-nya juga bagus. Makanya ada anekdot itu, guru copet dia bilang kita harus cari lulusan-lulusan yang grade pianonya tinggi, karena itu cepat, saudara. Ngambil di kantong cepat, saudara. Ya, di metro ini cepat gitu, saudara. Tetapi intinya bahwa kita membutuhkan sesuatu yang memang inilah, kita sudah umur dan kita harus aktif, saudara. Ya, Bapak Ibu mulai aktif ya. Nanti Jumat ini kita ada di Ibu Sinaga.
Ucapan syukur untuk ini WBI digabung sama sel Pitara Dipo di situ. Datanglah Pak ya. Kita kan udah kangen untuk ngobrol-ngobrol sama-sama dan kita berbagi sama-sama di situ. Kalau kemarin kita sudah kumpul di WhatsApp Konsep Sawangan dengan WBI. Ya. Kemarin juga saya ketemu dengan anak-anak profesi, saya bilang kalian harus kalau sebulan sekali kayaknya kelamaan. Kelamaan loh sebulan sekali itu. Apalagi 2 bulan sekali. Saya bilang di minggu kedua itu kalian bikin saja lah. Nanti kalau anak-anak mau izin mau misalnya di tempat lain di outdoor dikasih izin Bapak Saudara. Tetapi pesan saya kepada anak profesi tetap cari tempat kalau itu sifatnya adalah tempat umum yang kondusif untuk bisa kita ibadah. Ya, yang kondusif. Yang udah jelas-jelas saja mana begitu ya. Itu. Jadi memang kita membutuhkan kegiatan yang terus-menerus. Nah, penempatan orang itu sesuai keadaannya, hanya di sekitar dia bisa mengais rezeki dengan meminta. Di Jawa Tengah, waktu saya suka naik kereta lintas mau ke Jogja waktu itu, setiap kali ada menjelang stasiun, itu anak-anak kecil pada gini semua. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Jadi anak-anak kayak gini. Tetapi tangan ini kan 2 fungsi. Kok ini nggak dapat, dia ngambil itu plak gitu. Makanya banyak kereta itu kacanya tebel-tebel sudah. Karena itu orang bisa lempar batu gitu. Nah kalau di situ ketahuan tuh anak-anak kampung sini. Kalau misalnya dari sebelah tol itu dilempar kita nggak tahu sama sekali. Tapi sekarang tentunya nggak seperti itu. Ayat 3 mengatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kepada siapapun kebiasaan si lumpuh sampai 40 tahun lebih itu adalah berharap pemberian bentuk jadi. Di dalam terjemahan baru itu adalah emas dan perak. Tetapi terjemahan BMK uang. Saudara, kalau kita melihat pengemis, pasti di pikiran mereka uang pasti. Teman saya bilang, saya kadang-kadang di mobil itu nggak selalu sedia ribuan atau 2 ribuan. Dengan aqua dia kasih ke orang itu. Pak, adanya aqua gelas tapi ya, saya kasih dia Pak gitu ya. Jadi pikiran mereka selalu begitu. Kita pun saudara, kalau misalnya orang meminta kepada kita harus bantu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kebanyakan orang adalah kalau sudah lumpuh itu dia nggak bisa bekerja, bisanya hanya meminta. Meskipun ada beberapa YouTube yang menunjukkan meskipun dia keterbatasan tetapi dia tetap berusaha untuk bekerja. Mungkin pakai kursi roda, dia tetap bisa dengan tangannya. Tetapi ada beberapa orang yang tangan kakinya pun nggak ada. Sudah bisa bayangkan? Ada orang yang cuma kaki doang dan tangannya itu cuma segini doang. Nggak tahu kecelakaan atau dari lahir. Kalau dari lahir orang bisa terima, tetapi kalau tengah umur itu nggak bisa terima. Dia harus mengangkat sesuatu, akhirnya dia berusaha sendiri. Nggak tahu itu konten atau sebenarnya. Tetapi susah loh untuk memanggul sesuatu, kemudian dia harus dengan bagaimana goyangan itunya, akhirnya dia bisa seperti benda akhirnya dia bisa bawa seperti itu. Membutuhkan mental yang sangat besar untuk bisa melakukan seperti itu. Kita semuanya masih sehat Bapak Ibu Saudara. Amin. Cuma kadang-kadang pagi pegel sini, ntar pagi pegel sono, ya udahlah. Itu udah dimakan umur saja. Tetapi overall kita itu adalah masih baik-baik saja. Jadi apa yang mereka butuhkan adalah uang saja. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lain-lain orang dengan jubahnya yang bagus, dengan jubah yang umum, dengan kalau zaman dulu itu bukan dompet sudah. Bentuknya kayak kain kemudian gitu ya. Kalau nenek saya di staget, Yunus staget, ya setiap bukit ini dari mbah ya. Tapi pakai bahasa Jawa dia centingannya itu dikeluarin, dibuntel di situ sudah. Masih ada nggak ibu-ibu yang pakai centingan kayak gitu? Sebenarnya uangnya di situ.
Nah waktu itu seperti ya tas-tas seperti itu ketahuan ini orang kaya atau enggak. Makanya Petrus sama Yohanes bilang gini, Pak, tolong lihat kami. Kami ini hamba Tuhan. Dari model pakaiannya juga ketahuan. Hamba Tuhan itu kok suka ganti baju ya salah. Dibilangnya aduh ini terlalu modis banget. Enggak ganti-ganti juga ini pendeta katrok banget ya. Apa enggak bau itu? Tetapi puji Tuhan saya itu awet. Jadi banyak baju-baju saya itu yang memang pengen dikemanain tapi sayang karena memang masih bagus, memang utuh gitu. Jadi bukan compang camping. Dan kalau gembala misalnya kasih itu kepada jemaat kan nggak elok. Artinya nggak enak juga ke saudara, nggak mungkin. Malah mereka yang kasih kepada kami. Jadi akhirnya numpuk yang artinya dibuang sayang. Itu banyak sekali. Tetapi sampai sejak kuliah itu saya masih ada bagi yang masih cuma ininya aja yang kekecilan, kependekan maksud saya. Termasuk kaos kaki saya juga awet. Ada orang yang kaos kaki seminggu langsung ada ventilasi, ada jebolnya, sehingga membuat kemana-mana mesti pakai sepatu terus. Kenapa? Iya, enakan pakai sepatu padahal kaos kakinya jebol sudah. Ada saja seperti itu. Puji Tuhan lah, itu adalah mujizat keawetan. Nah, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Harapan si lugu tetap pada pemberian, sebagaimana terjadi selama ini. Sesuai nasibnya lah, kalau orang datang pasti harus kasih uang. Tetapi Petrus ayat 6 berkata, emas dan perak atau uang tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Banyak orang saudara memberikan pemberian yang sekali habis. Tetapi Petrus memberikan yang paling dibutuhkan manusia termasuk si lumpuh, yaitu kuasa Allah yang menyembuhkan. Amin. Amin saudara. Kalau saudara datang ke pendeta itu, makanya pendeta yang rajin atau laris dikunjungi oleh jemaat itu adalah pendeta-pendeta yang hepengnya banyak. Nah orang bilang pendeta gitu dong, nggak cuma doa-doa tetapi ada action lain. Begitu. Tetapi akhirnya kita berpikir ini mending dikasih ikan, dikasih uang yang sebentar juga habis. Paling tidak dibagi oleh orang yang membawa dia ke situ kan. Pasti ada negosiasi. Teman-teman, bawain saya ke bait Allah ya. Nanti pasti ada fee buat kalian. Tetapi Petrus dan Yohanes ini tahu bahwa yang dibutuhkan oleh sang pemandu sang pemangku nasib sebenarnya bukan itu. Kenapa 40-an tahun tetap lumpuh? Karena orang memang menyediakan yang sekali habis, 2 kali habis, sehari habis dengan uang yang mereka kasih sama si lumpuh. Tetapi Petrus dengan hikmat Tuhan berpikir dengan sembuh dan sehat orang bisa menghasilkan uang dengan tidak perlu meminta belas kasihan orang lain. Saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, kepinginan kita. Nah sekarang yang kita butuhkan adalah kesembuhan. Ini ada Bang David yang kemarin dari Senin katanya agak gejala tipes juga, mirip Ibu Siska juga ya. Kita sekarang ini sedang bergumul untuk itu saudara. Kalau ditanya satu persatu ada sakit saudara. Terdengar lagi di Singapura ya, ada COVID varian baru lagi. Waduh saudara. Tetapi ada seorang tokoh mengatakan itu sudah dibuat, itu sudah dirancang semuanya. Yaitu pendapat orang ya, kita nggak tahu. Dan kemudian kita juga berpikir tentang, kemarin saya coba saudara kan Mas Elon Musk kan lagi di Bali kemarin, lagi membuka tentang Starlink. Dan kemudian ada sebuah tutorial, kalau engkau akan mendapatkan speedy atau mendapatkan Starlink maksud saya, harus diuji dulu. Saya download aplikasi Starlink. Saudara bisa nanti Starlink download saja, jangan sekarang nanti. Kemudian di rumah saudara itu ada seperti kamera.
yang menangkap. Ini kan ribuan saudara satelit di atas kita itu. Jadi tangkepin semuanya gitu ya. Sampai 100%, kemudian saya lihat di Siliwangi 56 itu masih merah. Dan kata pembawa tutor ini, kalau masih terjadi merah, jangan langganan dulu. Nanti gitu ya. Ya kan baru launching ya. Yang tentunya yang paling hebat itu pasti di sekitar EKN. Mau pindah ke IKN. Gara-gara Starlink. Saudara, awal mula itu launching itu perangkatnya saja 4 juta. Kemudian naik 7 juta. Terus saya lihat di Shopee, di toko online itu sudah ada yang 11 juta, 12 juta. Lengkap katanya ya saudara. Saya berpikir, atau kita pindah ke situ. Karena mereka cuma alat itu saja, nggak pakai. Kalau kita mau ke internet kan selalu tanya, Mas, ke daerah ini bisa nggak kira-kira? Sudah ada nggak? Dan waktu kita pengen pasang internet, kita tanya sama sebelah menyebelah, Bu pakai apa internetnya? Karena mereka pakai kabel. Tetapi Starlink nggak pakai itu. Ini bukan promosi ya. Itu cuma alat doang. Cuma alat itu saja. Dipasang dimanapun ada dan bisa gitu. Nah, kita kan mulai berpikir. Saya berpikirnya begini. Semoga dengan Starlink muncul nanti Satelindo, Telkomsel dan lain-lain itu semakin minim untuk rupiahnya gitu. Saya berharap seperti itu. Kalau ke Starlinknya bulanannya misalnya 700.000 ya keberatan gitu. Orang sekarang kuota yang kita 100.000 aja udah ngomel-ngomel, belum 700.000 ya. Kita mikir lagi saudara. Selanjutnya ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara bayangkan, ilmu medis mengatakan kalau misalnya tubuh kita nggak bergerak dalam jangka waktu yang lama, itu akan terjadi bahwa pergerakan itu sudah mati. Ada beberapa orang yang sakit bulanan karena dia tidur terus sininya luka loh. Sininya sampai luka itu. Dan ini lumpuh dari kecil. Sejak kecil, otot-ototnya itu tidak pernah dinamis. Ini mujizat luar biasa. Sampai betul-betul seketika itu, dengan bantuan hamba-hamba Tuhan ini, akhirnya seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kemarin saya sempat saudara, saya berpikir umur atau apa ya, ini dengkul saya kok mulai agak, kalau naik itu sakit juga. Kemudian saya berpikir apa ya, oh ternyata saya bawain galon. Bawa galon ke atas, makanya ada beberapa galon di situ saudara. Ternyata luar biasa. Sudah umur ya namanya. Nah semakin ke sana kita semakin tua saudara. Makanya ada orang kalau bangun rumah jangan ada lantai 2-nya. Itu kita semakin tua nanti susah. Jadi ada orang yang sudah umur itu tinggalin di lantai 1 aja. Yang ada di atas itu anak-anak saudara. Sempat di sini dulu diusulin untuk pakai eskalator atau lift gitu ya. Ya eskalator saudara. Kita baru nyala semua aja kita udah jepret saudara. Bagaimana eskalator? Oma Krisin mau naik dulu di tengah jalan, nggak jalan, wah repot lagi. Nah, saudara kita mikirnya yang seperti itulah. Tetapi luar biasa, iman itu membutuhkan praktek yang nyata. Jadi pelayan Tuhan itu hanyalah membantu saudara. Jadi kalau sudah berpikir panggil Pak Gembala supaya kita bisa dibantu, ya kita kalau ada tubuh jiwa roh kita bantu saudara. Tetapi kadang-kadang sebatas kita mendoakan, mengunjungi, kalaupun kita ada list juga itu terbatas baru saudara. Kadang list itu dapat banyak juga ada, tetapi seketika juga ada juga yang memang kurang. Karena kita keuangannya minim semuanya, apalagi sekarang sedang menata keuangan untuk yang lulus-lulus nih. Yang mau lulus berapa orang di sini? Yang naik pasti ya semuanya anak-anak kita. Kita mendoakan dan kemudian kita mulai tanya masuk ke SMA atau SMK itu, SMP
swasta atau negeri itu berapa, kan begitu. Kita mulai bertanya-tanya seperti itu sehingga membuat kita juga tidak mudah untuk mengumpulkan keuangan seperti itu. Oke, saya bilang kepada panitia Natal, mari bagian keuangan panitia Natal santun-santunlah kepada jemaat. Jangan kayak debt collector, lu sumbang berapa lu? Enggak masuk surga lu, kekecilan. Enggak, kita enggak model begitu. Makanya kita tidak model janji iman, karena itu sangat membunuh karakter kita, saudara. Orang janji iman itu yang diharapkan kan nanti jual apa, nanti ada saudara yang ini membantu. Oh nanti waktu itu saya akan pindah kerja dan mendapatkan gaji seberapa. Yang ada saja. Minggu depan, mulai bulan yang baru kita akan taruh kotak Natal, saudara. Saudara lihat kotak, oh iya ada bagian yang harus saya persembahkan untuk Natal ini. Saudara kasih di situ. Berapapun kita nggak batasin, saudara, karena kotak sifatnya, jadi nggak ada yang tahu, semuanya ada di situ. Mau saudara, kita saling membantu pada tahun ini. Pelayan Tuhan itu hanyalah membantu, saudara. Jadi kita mendoakan, dan yang kami pengen doakan itu adalah pemberian itu adalah buah tangan yang kadang ada, kadang enggak. Betul? Kita nggak bisa ciptakan yang betul. Kita bukan asuransi, saudara. Yang asuransi itu wajib terima karena kita menjadi anggota di situ. Tetapi kita itu kan adalah pemberian sukarela. Yang paling Bapak Ibu Saudara kita butuhkan adalah kalau sakit ya kesembuhan. Kita terus mendoakan itu, saudara. Tetapi kesembuhan bisa seketika, tetapi ada juga sakit penyakit itu yang disebabkan oleh roh penyakit namanya. Ketika ada orang ayan, itu yang diusir adalah roh penyakitnya, bukan ayannya. Ya. Jadi kita bertanya apakah ini betul-betul sakit karena saya kurang makan atau bagaimana, atau karena kurang olahraga, atau tidur yang tidak benar, atau pikiran. Tetapi kata medis, pikiran itu adalah persentase terbesar orang bisa sakit. Makanya kita bilang hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur malah. Nah makanya saudara, orang bilang gini, saya mah nggak suka lah, misalnya cek ke rumah sakit, sakit saya 60%, ketika melihat orang antrian begitu jadi 80% saya sakitnya. Udah ditangani di situ kena virus-virus tambah ningkat lagi 10% lagi. Makanya ada bapak-bapak tua, orang-orang ibu-ibu tua itu yang bilang enggak nak, kok bisa ditangani di rumah saja, jangan di rumah sakit. Udah terlalu padat. Ini bicara Jabodetabek, sudah. Kok bicara tentang daerah, provinsi, kota, waduh, saudara. Untuk menggelepar banyak orang yang seperti itu. Di sini masih pada harum-harum. Kok di sana, di provinsi itu, saudara, udah keringat lah, udah nggak mandi, habis itu makannya telur rebus. Jadi nggak cuma mulut, tetapi sini juga mengeluarkan gas bio, saudara. Kita masih beruntung lah di sini, saudara. Makanya saya sarankan saudara, usahakanlah saudara ikut BPJS. Itu karena sangat membantu. Meskipun antrinya panjang, tetapi kalau melihat misalnya kayak teman kita yang harus operasi tentang jeroan, itu sangat dibantu sekali. Ada bapak kita, Pak Beni, yang sangat dibantu. Saudara bayangkan cuci darah itu sekali cuci berapa? Kalau Pak Beni bilang kan laundry. Berapa? Iya. 1,3. Kalau rumah sakit Pondok Indah itu lebih dari itu. Atau rumah sakit Kelapa Gading, atau rumah sakit yang keren-keren itu, saudara. Kemarin saya lihat tidak cuma mencari SMA yang itu termasuk kampus-kampus termahal. Waduh, saudara. Saya lihat mahasiswa-mahasiswinya itu, saya bilang ke istri saya, kira-kira ini naik metro mini atau naik mobil sendiri waktu kuliah. Mungkin supercar, saya bilang. Mahal biaya pendidikan. Nah sekarang lagi diungkit-ungkit ya, tentang biaya pendidikan yang begitu sangat tinggi sekali. Dan kemudian orang, ya kayak gini nggak usah kuliah kan?
Apalagi orang tua, nak kamu gak usah kuliah lah, terusin usaha bapakmu aja lah. Kuliah juga engkau gak jadi apa-apa nantinya, udah mahal sekali. Begitu sudah. Jadi itulah pergumulan kita sama-sama sudah. Jadi hanya membantu saja. Ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Karena pertolongan Tuhan membuat orang rajin ke bait Allah dan memuliakan Allah. Ibadah dan pelayanan muncul oleh karena Tuhan Yesus yang sudah baik kepada kita. Amin. Jadi saya berharap kepada para pelayan Tuhan, kau melayani dan juga jemaat yang rajin ibadah di sini. Bukan karena minta belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan baik sama kita. Tetapi kita itu sudah dibaikin sama Tuhan. Minimal ingat waktu muda saya di Depok ini apa sih? Sekarang sudah sampai di sini adalah anugerah Tuhan. Dan ibadah itu adalah sebuah keuntungan besar untuk kita sekalian. Makanya kami sangat menghargai apa yang menjadi tanggung jawab saudara sekalian ketika ada di rumah, harus mengerjakan sesuatu. 2-3 tahun yang lalu agak beda. Ada beberapa sekarang yang sudah buka warung. Ibu Sarah buka warung. Itu nggak mudah lagi. Ada cucu lagi ya Bu ya. Ibu Sol juga begitu. Cucunya ada 2 juga. Yang kemarin waktu komsel di Pak Sab itu saya udah bilang, ini Bu Sol bisa hadir ini. Kemana cucunya? Oh di depan, dititipin di depan. Ya saudara. Jadi itulah pergolakan di dalam rumah tangga. Makanya putar otak saya itu untuk membuat kegiatan ini menjadi, tentunya sebagai gembala pengen sekali acara itu banyak yang datang. Waktu Zoom 10 malam itu lumayan banyak ya akunya. Tetapi kemarin doa itu Zoom-nya dikit yang ikut. Kemana? Ya, memang ada beberapa orang ya, wah Gem, anak saya belum pulang. Jadi yang biasa bukain dia pakai handphone dia belum pulang. Berpikirnya berarti kesorean. Nah, jangan sampai nanti agak malaman, aduh Pak Gem, anakku udah tidur, udah kecapean, dia nggak bisa bukain handphone. Nah kan serba salah saudara. Tetapi ingatlah saudara bahwa ini kita butuhkan lah ya. Ibadah tidak cukup menjadi jemaat yang setia, tetapi jadilah pelayan yang setia, karena buah dari kesetiaan adalah melayani. Layani dia sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Galilah talenta dan kembangkan talenta itu, dan jadilah hamba yang baik dan setia. Saudara mungkin merasa saya cukuplah untuk jadi jemaat yang setia. Tetapi orang yang punya sesuatu, misalnya beginilah, contoh kata, saya itu pernah mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Itu larinya kemana saudara? Yang paling prioritas adalah saya ingin bersaksi. Bersaksi itu di mana? Iya kan? Tentunya di komunitas, masa di Cakro, di pos satpam, kita ngobrol sama satpam. Ya bisa juga untuk penginjilan. Tetapi ketika sesuatu ada, kita untuk misalnya WBI pengen ke Jumat lagi itu sudah kangen. Yang youth nih pengen satu lagi, sebulan sekali lagi youth sama profesi ini. Terlalu jauh sudah. Sehingga membuat anak-anak kita juga berpikir ini kurang Pak. Akhirnya diajak temen lah ke gerejanya dia, diajak itu jatuh cinta sama gereja itu. Nah ini juga mikir saudara saya, untuk menjadikan youth bisa akrab, tetap ada di satu sesi yang saudara, kalau kita membutuhkan dekat sama Tuhan itu bahkan setiap hari, seminggu sekali kurang, apalagi sebulan sekali. Sudah pernah memikirkan itu nggak kira anak-anak kita? Ada yang bertanya nggak anak-anak itu sekarang kemana? Iya. Dan kita membutuhkan, saya juga membutuhkan orang-orang yang sanggup untuk memimpin mereka, menjadikan mereka sesuatu yang lebih baik. Kok tidak kita gembalakan, mereka punya gembala asing di luar itu sudah. Dan sekarang begitu banyak ajakan-ajakan dan sebagainya. Dan kita harus upgrade dan update. Galilah talenta dan kembangkan itu dan jadilah hamba yang baik. Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka
kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, saya katakan bahwa masuk surga itu ada hubungannya dengan buah rohani. Ya. Jadi saudara berpikir di surga itu kita ngapain? Dan kemudian orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang seperti apa? Kalau mau tanya siapa yang masuk di surga, tanyalah aktivitas di surga itu seperti apa. Minimal yang kita tahu adalah memuliakan Tuhan. Nah, apakah saudara ketika memuji menyembah Tuhan itu betul-betul on fire di dalam Tuhan? Dan sampai di sana, aduh nyanyi-nyanyi mulu, aku bosan di surga ini. Ada nggak tempat lain gitu loh? Ada sih, tapi di neraka cuma ada 2 tempat. Surga sama neraka, nggak ada yang tengah-tengahnya. Saudara. Ada orang berpikir semua agama itu punya surganya sendiri. Tetapi menurut iman Kristen, surga tetap yang punya adalah orang yang pernah datang dari sana, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara, saya ingatkan dalam Matius 25 ayat 21 itu sesungguhnya ada kriteria orang yang akan masuk surga, yaitu hamba yang setia, yang melakukan perintah Tuhan sesuai dengan talenta. Bagian-bagian terakhir seluruh ayat itu ayat 9, melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, zaman dahulu di sinagog di bait Allah itu ibadah itu hampir setiap hari ada. Jadi orang lalu lalang di bait Allah, selain para musafir ya, itu akan melihat orang itu. Dan mungkin tidak banyak orang luput, cuma dia yang ada di situ. Kan kenal banget saudara. Saudara setiap hari masuk komplek, kenal satpam enggak? Kenal. Pengamen kenal. Udah kenal semua, udah 40 tahun udah kenal. Jadi kuasa Allah memberi kesaksian bagi orang banyak. Mari bersaksi saudara tentang kebaikan Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Apa yang saudara alami beberapa minggu ini? Jadi saksikan bagian daripada Allah yang melakukan mujizatnya untuk kita. Ya. Jadi bagian itu yang kita akan renungkan siang dan malam. Di atas semuanya kebaikan Tuhan yang mana? Yaitu saya harus kibarkan atau saya harus demonstrasikan kepada orang lain. Katakan kepada orang lain. Selalu ada. Pak, antri BPJS, Pak. Apa yang mesti disaksikan, Pak? Kalau kita lihat globalnya, saudara kadang-kadang waktu antri itu bersyukur dengan orang-orang yang waktu dipanggil nggak datang. Betul. Senang. Jadi mulai dari 25, 26 nggak datang, 27 lumayan, saya 30 nggak datang, 27 ada, 28, 29 ada. Nah sekarang boleh dilihat saya. Itu juga mengoperasikan itu nggak mudah, saudara. Tetapi saya bilang begini. Suatu kali saya akan bicara tentang seorang Naaman. Kalau orang sudah sakit, apapun kata orang itu akan dilakukan. Bahkan ada yang ekstrim, saudara. Maaf kata, tinja dia, apapun air kencing dia. Waktu saya kecil itu di kampung bilang gini, awakmu belain terus ya. Itu kencingnya, gue cuci muka ya. Itu bisa dilakukan. Dan bahkan air kencing pun diminum, kencing sendiri. Karena orang pengen sehat. Nah kita lihat teman-teman sekalian ngantri sampai luar biasa. Bukan pengen ngantrinya, tetapi pengen sehatnya. Meskipun kalau udah sehat udah lupa kemarin ngantri-ngantri itu. Dokter ada di mana dicari, saudara. Waktu ibu saya ngalamin apa itu namanya? Steroid. Itu cari keterangan melalui dokter-dokter ini. Oh ada di Bandung tuh, di Hasan Sadikin. Katanya pengobatannya melalui sinar dengan nuklir. Saya juga serem, ibu saya di nuklir. Saya datang ke sana sama istri juga. Kemudian ada beberapa teman yang ngikutin sana langsung. Itu di Indonesia, saudara. Oh dokter sama dokter udah kontekan itu agak beda. Oh ibu ya yang dari Lampung, dari Wayabu, iya saya dapat
ini telepon dari dokter, silakan Bu masuk. Itu yang nanti seluruh Indonesia langsung masuk sudah. Akhirnya betul ditangani. Dan puji Tuhan sampai sekarang tidak ada gejala yang berarti. Ya. Kesembuhan, promosi jabatan, buka usaha, pendidikan, pekerjaan rumah tangga, keuangan itu perlu disaksikan. Di ibadah raya, di komsel wilayah. Makanya nanti waktu komsel, saksikan sesuatu yang Tuhan sudah bekerja ya. Jangan yang belum bekerja, yang sudah lunas sama Tuhan. Kalau belum lunas itu artinya datang ke tim doa, Bu, saya masih bergumul untuk ini, doakan kami ya. Cukup di situ sudah. Ya, jadi apapun yang masih bergumul, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Sebagai penutup saudara, apakah kita orang yang seharusnya diandalkan? Tetapi kita berada di posisi terima nasib. Kemarin di profesi terakhir saya kirimkan beberapa hal yang bisa diandalkan, membuat orang bisa diandalkan. Ya. Dan anak-anak profesi saya bilang, kalian jangan menyesal jadi anak-anak profesi. Banyak orang loh yang pengen jadi seumuran kalian lagi, pengen mencari kerja lagi. Istri saya saja pengen untuk bekerja lagi. Saya pun juga berpikir, saya apa bisa ya kerja lagi gitu tempat lain. Saya berpikir saya buat lagu, kemudian buat aransemen musik. Ada juga yang bilang, Pak, sebaiknya Bapak jangan buat musik begitu, penghasilan Bapak jangan dari situ. Itu ada yang ngomong. Tapi kalau saya jualan tahu di pasar Agung, jualan babi di Dewi Sartika, apa kata dunia tentang kami? Ada yang diusulkan Kasih sama Kasih, buat aja sate babi. Kan keren tuh, si Oma juga, Oma Yanti kalau buat tuh mantep itu. Oma bilang, enggak, nanti repot kita. Enggak bisa lagi. Nah kalau cuma 10 biji, oke, mama saya, mertua, sanggup. Siapa pesen? Tetapi udah tiap hari dia udah ngantri di situ, saudara, pusing kita. Migren nanti jadinya. Betul. Nah, jadi juga ada keinginan seperti itu. Saya bilang, banyak orang pengen kayak kalian. Dan merasa kalau kalian sudah tidak bekerja, itu ada yang kehilangan. Ya paling banter ya orang tuamu. Aduh, gimana saya nggak dapat pemberian-pemberian lagi. Tetap menjadi Anda. Nah, kok diandalkan oleh orang tua, gereja juga mengandalkannya. Makanya mesti upgrade dan update. Kau lulus tahun berapa? Terakhir kau lulus kapan? Itu mesti di-upgrade. Puji Tuhan kau tetap bekerja dan ada training-training yang dilakukan. Jadi membuat kau akan upgrade terus, ada ilmu-ilmu yang baru. Saudara. Bapak Ibu kalian, lulusan tahun berapa? Saya lulus terakhir itu tahun 97. Udah berapa tahun sekarang ini? Kalau ilmu teologi nggak dipakai dalam khotbah dan renungan, itu akan hilang. Makanya saya bilang kepada Bang Oto, ini lulusan sekolah teologi ya. Dia harus terus di-encountering supaya banyak bicara tentang firman Tuhan. Supaya ilmunya nggak lenyap, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, lulusan tahun berapa kira-kira? Ilmunya masih fresh nggak? Kita bukan fresh graduate, saudara. Bukan fresh graduate, kita all graduate. Orang pelajaran anak sekarang dia itu kita udah pusing kok. Bagaimana cara silabusnya itu? Makanya Bapak Menteri pusing. Pak, kenapa sih silabus ini silabus merdeka lah, silabus apa merdeka, nggak merdeka, katanya merdeka, ya nggak merdeka, kan gitu. Ada anak kecil itu yang ngomel-ngomel, usurai so tulin kemana-mana. Yang ketawa yang pernah lihat saja. Itu ada anak kecil ngomel, saudara. Jadi gara-gara silabus ini banyak kerjaan sehingga dia nggak bisa main ke tetangga, nggak bisa main layangan dan sebagainya. Ngomel dia. Nah, kita doakan supaya pemerintah Indonesia semakin bagus lah. Memang banyak silabus yang diterapkan kepada sekolah-sekolah ya. Ada yang juga yang mengadopsi dari silabus luar negeri, kurikulum luar negeri. Tetapi pertanyaannya ketika mereka lulus, mereka harus ke luar negeri. Dan orang lulusan luar negeri waktu di Indonesia dipersamakan lagi nantinya. Akan bingung saudara, jangan SD-nya Kalimulia, SMP-nya di Beji, SMA-nya di Lenteng Agung, kemudian kuliahnya di Singapura.
dengan kurikulum orang sana. Pulang ke Indonesia, pengen kerja di Indonesia. Aduh, ini lulusan dari sana kita bingung juga. Kita pusing, saudara. Apakah kita sebagai orang yang bermental peminta, saudara? Nah, kita sadari bahwa kita kayak lumpuh-lumpuh rohani. Sebenarnya kita itu dagangan kita apa sih sebenarnya? Jadi curhatan kita itu untuk apa, saudara? Salah satu bagian kalau engkau ingin menjadi orang yang diandalkan, jangan pernah curhat tentang dirimu kepada orang yang salah. Dan kalau engkau bekerja, jangan pernah curhat tentang bosmu kepada orang lain. Itu salah satunya, salah duanya maksud saya. Jadi kita belajar banyak dari situ, saudara. Kita membutuhkan lebih dari sekedar ikan atau uang. Mari pemain musik. Karena Tuhan oleh rohnya yang berkuasa sanggup menjadikan kita yang seharusnya. Saudara sekalian, kita membutuhkan lebih dari sekedar apa ada. Kita mulai tidak bekerja, kita sudah, ya tuh, nasibku apa ya? Masa sampai Tuhan panggil saya seperti ini saja. Jadi saya sharing kepada anak-anak muda, orang tua ini mulai berpikir seperti itu. Jadi siapa yang menggantikan saya di usia masa tua saya? Dan mereka sedang berpikir seperti itu. Dan anak-anak yang memang rajin bisa mencapai pemikiran seperti itu, dia akan berbuat sesuatu. Dengan cara hormat sama orang tua. Kalau dia kuliah dengan baik, berpendidikan dengan baik, dia bertanggung jawab untuk hidup. Jangan sampai orang tuamu ini di usia tuanya kau serahkan kepada panti-panti jompo. Sehingga ketika kami meninggal pun kau tidak tahu, cuma dengar kabarnya saja. Tetapi orang tua sudah jeripayah. Ada orang bilang begini, kalau anak ikut orang tua itu kayak raja. Tetapi kalau orang tua nanti ikut anaknya, itu kayak pembantu. Nyadar gitu nggak ini? Meskipun kita belum ngalamin, tetapi kayak gitu. Waktu anaknya mau pergi, ada yang merasa titip aja sama oma. Oma ada di rumah kan ada. Oh iya, titip ya. Enggak lama kok, kita cuma pergi sebentar. 5 hari pergi. Cucunya, popoknya, susunya, ini asinya gimana? Iya toh. Nah, para anak muda, orang tua adalah tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Dan kata orang yang menghargai orang tua itu rezekinya banyak. Amin. Para orang muda ini yang harus amin. Jangan orang tua yang amin. Mesti orang muda yang aminkan itu. Oh iya ya, iyalah. Loh, kita itu udah ada di kandunganmu, ada di perut ini kurang lebih 9 bulan. Apakah ada pun yang kita kasih ke kamu? Enggak. Tetapi ketika orang tuamu mulai, mama bawel lah, titipin sana, titipin sini, saudara kita itu juga merasa apa ya? Ada kebiasaan tertentu kalau nggak salah di Jepang atau di mana ya, saya agak lupa itu. Orang yang sudah tua, sudah tidak produktif, ada sebuah pulau, itu tempat di mana mereka dilepas di situ saja. Dibuang karena sudah tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi di sembari ada negara yang seperti itu, ada negara lain yang sangat menghargai para orang tua. Jadi sampai di waktu sudah dipeti pun mereka sangat dihargai. Dan kebanyakan orang tua yang meninggal itu fotonya dipajang. Ada yang foto terakhir dia, tapi ada foto yang masih muda. Dan saya tadi melihat ya kemarin itu ada seorang yang sangat berharga, almarhum Charles Simbolo. Itu trio ambisi, iya kan? Yang orangnya kecil-kecil itu, tapi suaranya paling hebat. Bagaimana anak-anaknya itu menyanyikan tentang lagu ayah kalau nggak salah. Itu luar biasa. Jadi penghargaan kepada orang tua sampai seperti itu. Karena memang merasa bahwa orang tua itu sangat berharga di mata anak. Dan kau melihat orang tuamu udah tua renta, yang sudah, kalau anak saya ke Lampung itu,
kok lampu banyak kawatnya. Enggak, ininya kan iya, kabel-kabelnya banyak gitu loh. Nah, itu bukan kabel, itu otot-otot yang menua karena kurus. Kalau istilah saya, kamu jangan kurus ya nak ya, agak gemukan dikit supaya kabelnya nggak tua. Tapi ada anak-anak lulusan itu yang betul-betul membawa bapaknya itu yang taksi online yang ada bahkan becak dibawa ke waktu wisuda. Ya. Jadi Pak Moto tadi malam bilang klaster itu sejak kecil juga ada. Pak Moto itu kan kecil di HKBP. Jadi anak-anak yang bermobil khusus sana. Anak-anak yang angkot khusus ini, anaknya jalan kaki khusus ini, yang motor khusus ini. Sejak kecil sudah di klaster seperti itu. Karena sudah terlalu banyak, 60 orang anak lebih itu udah klaster-klaster aja. Jadi di sini nggak ada seperti itu. Amin. Jangan mau klaster kita sama pada baik. Istilah kata kita senasib dalam artian kita bisa itu juga anugerah Tuhan saja. Amin. Nah, saudara, ada satu lagu roh Allah yang hidup penuh ide. Kita ingin supaya roh Tuhan yang mengalir atas seluruh hidup kita memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Amin, saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh ke atasku, harapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, pulihkanku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Membangkitkan kuasa, membebaskan hati, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hati mereka yang terluka, serta jadikan hidupku harapanmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
ada beban dengan sakit penyakit tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang berbeban untuk ekonomi keuangan menjelang anak-anak kita masuk ke sekolah ke tingkat yang baru, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kau alami kendala dalam rumah tangga, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan Yesus. Kami meminta Roh Allah yang hidup mengalir atas kami, supaya kuasa kesembuhan yang dimiliki oleh Rasul ada pada kami Tuhan. Kami rindu supaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka segala tanggungannya boleh diangkat oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, terjadilah sesuai dengan maunya Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus, pulih di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau lihat Tuhan, setiap kami yang harus menggelontorkan banyak biaya untuk menjadikan anak kami bisa lanjut di dalam pendidikan mereka, kami percaya Tuhan penolong yang baik. Kau menyediakan apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Berkat melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah hadir. Kiranya diberkati oleh kekuatan Tuhan. Apapun kendala dalam hidup kami percaya ada maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan saja. Terjadilah kesembuhan secara luar biasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami tidak lumpuh terus menerus, tetapi ada kebangkitan dalam hati kami untuk tetap bisa setia kepada Tuhan. Terima kasih seberapa apapun yang kami boleh terima pada hari ini, kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, meneruskan, menjadikan kami berhikmat lebih lagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara dan saya diberkati firman Tuhan. Haleluya. Diberi firman Tuhan, kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dasar luar biasa. Kita bersorak-sorai dengan Dia yang biasa, dengan iman dan percaya. Tiba saat ini kita akan memulai persembahan yang kedua. Mari bertugas dalam iman. Kau